Ini Pak, saya mau menyampaikan rencana kerja Pak untuk bulan depan di bulan Juni. Saya sudah mengajukan untuk rencana kerjanya. Sebelumnya juga saya mau menyampaikan sebelum rencana kerja ini disampaikan hasil dari saya sebelumnya di bulan Juni Pak. Ya, di bulan Juni itu saya sudah melakukan pengujian Pak, pengujian di salah satu perusahaan. Lalu untuk pemeriksaannya saya sudah melaksanakan di 5 perusahaan Pak, dan saya juga sudah menyampaikan data pemeriksaannya, begitu dengan laporan hasil pemeriksaan. Dan saya juga telah melakukan pembinaan untuk yang di bulan Juni sesuai dengan rencana kerja sebelumnya. Nah, karena ini sudah selesai Pak, jadi saya menyampaikan bahwa untuk bulan selanjutnya. Ini yang itu di bulan Juni Pak. Ini adalah rencana kerja saya di bulan Juli. Ya. Jadi di sana ada untuk pengujian K3 lingkungan kerja, ada pemeriksaan ketenagakerjaan, dan ada pembinaan ketenagakerjaan. Jadi yang bulan Juni kemarin ada 5 pemeriksaan, terus yang pembinaannya berapa perusahaan? Satu perusahaan pembinaannya, ya. Pengujian satu juga. Semuanya ada 7 perusahaan kerja sama dengan Juli ya. Bulan Juli berarti 5 pemeriksaan. Betul Pak. Terus satu pembinaan, satu pengujian. Betul, pengujian K3 lingkungan kerja sama dengan sebelumnya. Sebenarnya ada 7 perusahaan yang saya ajukan Pak untuk minta diverifikasi sama pembina. Untuk selanjutnya saya bisa ke lapangan berdasarkan arahan dari Bapak. Terima kasih. Sebenarnya nanti dilanjutkan saja pemeriksaan seperti biasa ya, pemeriksaan yang sebelumnya lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kewenangan juga, dan seperti aturan-aturan perusahaan-perusahaan hanya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Permenaker, undang-undang, kan itu ada regulasinya ya, nanti kalau dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Jadi bisa saja nanti ini apa langsung ke administrasi atau Nanti bisa tanda dulu, lalu nanti silakan administrasi, nanti setelah dimakan SPT-nya yang nanti tinggal pelaksanaannya diatur waktunya, karena kan targetnya harus terpenuhi dalam satu bulan. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, selamat ini ya, selamat menjalankan kita, semoga lancar. Amin amin Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Sini Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang ya Pak ya, dengan Pak Sandi ya. Pak Sandi memperkenalkan saya Nini Rahmawati, sebagai pengawas ketenagakerjaan, di mana juga saya spesialis K3 lingkungan kerja dan Bank Dunia Raya. Ya. Jadi untuk saat ini sesuai dengan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan, bahwa perusahaan Bapak belum melaporkan bahan kimia berbahaya di tempat kerja kepada kami, dan juga memang tadi ada pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja dilakukan. Hanya perusahaan jasa K3 yang melakukan pemeriksaan pengujian tersebut belum memiliki lisensi atau penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itu tidak sesuai ya, seperti itu. Jadi begini Pak, untuk terkait dengan bahan kimia berbahaya ya, nanti untuk kewajiban dari perusahaan adalah menyampaikan laporannya pada kami, karena itu adalah bentuk kewajiban perusahaan terkait pengendalian bahan kimia berbahaya tempat kerja. Nah, itu sesuai dengan keputusan Menteri Tenagakerja nomor 187 tahun 1999. Nah,
nanti saya akan sampaikan ke Bapak seperti apa sih mekanisme pelaporannya gitu. Jadi biar nanti Bapak memahami bagaimana sih melaporkannya gitu ya. Alurnya seperti apa sih melaporkannya gitu ya. Di sini mengenai siapa? Untuk melaporkannya Pak, pertama adalah Bapak buka dulu keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999. Yaitu tentang pengendalian bahan kimia berbahaya tempat kerja. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari kewajiban perusahaan melalui pelaporan bahan kimia berbahaya. Yang dilaporkan bahan kimia berbahaya yang mana? Yang masuk kategori ini Pak, bahan kimianya. Atau manajer PHC atau Nah, nanti Bapak kan ada di bahan kimia nih ada zat kerja, Pak ya. Nah, ada MSDS Pak. Nah, ada LDKB, ada MSDS ya. Nah, itu nanti dilihat tuh di MSDS-nya ini masuk dari mana. Nah, yang tuh masuk bahan beracun, bahan sangat beracun, cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan reaktif dan oksidator. Bapak lihat di perusahaan Bapak mas ada nggak yang masuk kategori ini, kriteria ini? Kalau ternyata tidak ada masuk kategori ini, ya jangan dilaporkan. Yang dilaporkan adalah yang masuk kriteria ini, yang dari A sampai H ini wajib. Bagaimana cara melakukannya? Menggunakan form yang sudah baku Pak, ada di Kemenaker 97. Yang isi di formnya. Iya, namanya formnya ada di lampiran 2. Lampiran 2. Oke, lampiran 2. Nah, kalau Bapak pengen lihat seperti apa formnya, ini Mbak formnya. Nah, seperti ini. Ini formnya sudah baku. Gitu ya. Nanti menggunakan referensinya MSDS untuk misinya formnya ini. Jadi sudah baku formnya. Nah, bagaimana kewajibannya? Apakah ini kewajibannya setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali? Bukan Pak. Waktu lapornya ya? Ya, waktu lapornya itu adalah selama si bahan kimia tersebut tidak ada penambahan jumlah. Kalau tidak ada penambahan jumlah, Bapak sekali lapor selesai. Tapi kalau ternyata besok lusa ada penambahan jumlah, itu wajib dilaporkan ke kami. Jadi misalnya Bapak baru lapor nih dalam tanggal 1 Juni kemarin 2025, ternyata seminggu kemudian datang lagi barangnya jumlahnya nambah, kalau Bapak wajib lapor lagi, gitu loh. Jadi kalau ada penambahan jumlah itu wajib lapor. Kalau tidak ada penambahan jumlah nggak lapor apa-apa. Ini penambahan jumlah dari jenis ya? Kuantitasnya. Oh, kuantitas. Kuantitas si kimia tersebut berada disimpan di tempat kerja Bapak. BIC. Misalnya Bapak lihat di warehouse disimpannya misalnya 1 ton, ternyata yang datang itu 2 ton. Itu wajib lapor lagi. Berarti yang dilaporkan jumlahnya ya? Jumlahnya, karena di sini itu kan yang dilaporkan adalah jumlahnya, kuantitasnya. Gitu. Nah, karena kondisinya biar Bapak tidak bolak-balik lapor, saya menyarankan ke Bapak lapor itu kondisi maksimum. Oh iya. Misalkan yang sekarang ada. Jadi udah sekali Memang yang pernah di-order pernah kita simpan ya? Pernah disimpan. Jadi bukan ditambah jumlahnya. Produksi pernah minta bahan kimia jenis A misalnya. Sekarang 2 ton, itu kan 3 ton, atau 1 ton, 2 itu. Tapi yang disimpan. Disimpan. Di warehouse punya size berapa? Nah, ini yang disimpan itu yang dilaporkan ke kami. Jadi biar sekali jadi Bapak mungkin bersama nanti dengan bagian processing mungkin ya. Nah, nanti lihat nih beli berapa, nyimpennya berapa, di kan ada bahan kimia yang sekali pakai sudah selesai habis. Ada yang setahun belum habis gitu ya, macam-macam ya. Jadi yang space yang disimpan di warehouse seperti apa, atau mungkin ada di produksi juga disimpan. Nah, nanti ada berapa ya. Nanti dilaporkan ini nanti formnya berapa. Dalam bentuk monase Pak, di kuantitasnya jangan kilogram, jangan liter. Jadi kalau misalnya dalam kilogram kita di konversi ke monase seperti itu ya. Nah ini untuk terkait mekanismenya untuk pelaporan seperti ini Pak. Jadi kewajibannya melaporkan ya, ini kan melaporkan kewajiban menggunakan form lampiran 2 kelihatan ya Pak ya. Ini kewajiban untuk melaporkan menggunakan formulir sudah baku tadi lampiran 2 Kemenaker nomor 107 tahun 1999 ya. Karena nanti
si bapak laporkan ke kami. Hanya Dia laporkan ke kami. saya baru tahu Untuk nih. apa? Untuk nanti Ada kami visi-visi melakukan lain lah, verifikasi. seolah-olah ya. Jadi verifikasi itu artinya apakah yang dilaporkan perusahaan bapak itu betul nggak? Jadi kalau verifikasi datang perusahaan bapak, nanti kami mengecek ya laporan bapak itu sesuai nggak, ya kalau kami memeriksa, semuanya. melakukan penelitian. Tetapi misalnya kondisinya dilakukan oleh perusahaan jasa K3 boleh pak. Nanti bisa dapat juga oleh kami atau bapak misalnya memilih, bapak bisa pengawasnya lagi sibuk misalnya, saya mau pakai perusahaan jasa K3 boleh. Tapi perusahaan jasa K3-nya bidang kimia Pak. Yang melakukannya adalah ahli K3 kimia di PJ K3 itu, PJ K3 ekstra ya di luar ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kami pengawas misalnya masih kan di sini sebutkannya 14 hari nih. Ya, kami terima berkas lengkap 14 hari itu batas maksimum kami ke lapangan datang ke perusahaan bapak. Tapi karena kami mungkin jadwal sedang padat, ya kami nyatakan Mas silakan sampai C3 silakan. Ya, namanya perusahaan jasa K3-nya bidang kimia. Nanti yang datang melakukan verifikasi ahli K3 kimia. Ini nanti baik pengawas atau gitu ya, atau mau pakai pengawas spesialis atau menggunakan perusahaan jasa K3. Silakan undang-undangnya. Nanti hasilnya sama kanalnya berita acara verifikasi. Nanti kami hasil seperti iya berita acara verifikasi lampiran 2 ya. Nah terus gimana kalau sudah keluar berita acara verifikasinya, maka nanti disampaikan ke kami Pak, ke Disnaker kami, ke kantor kami. Nanti kami akan mengeluarkan namanya penetapan potensi bahaya. Jadi kami akan mengeluarkan surat penetapan potensi bahaya. Bisa saja perusahaan bapak masuk kategori besar, bisa masuk kategori menengah, tidak ada kecil, besar sama menengah. Jadi besar sama menengah. Dia tidak akan dilihat kuantitasnya, kuantitas yang dilaporkan ke kami. Nah, di Kepkenaker ini kita mengenalnya namanya nilai ambang kuantitas. Jadi ada batas kuantitasnya. Kalau melebihi, tentu saja nanti masuk ini kategori besar, Pak. Tapi kalau di bawah kuantitasnya maksudnya kategori yang itu kita akan lihat dari penelitian yang dilaporkan. Jadi yang dilaporkan itu ternyata pas dicek diverifikasi betul nih, oh ternyata masuk besar atau ternyata masuk menengah. Jadi ada 2 penetapan nanti dikeluarkan itu nanti ya. Nanti kalau sudah kami mengeluarkan penetapan, maka perusahaan bapak itu harus mengangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan penetapannya. Kalau penetapan dari kami masuk kategorinya besar, maka inilah kewajiban perusahaan terkait personel K3 wajib ada petugas K3 kimia. Jumlahnya sudah baku di sini, tetapi ini adalah batas minimum gitu, kayak jejaringnya. Kalau bapak lebih daripada ini jumlahnya bagus, yang masalah adalah kurang daripada ini. Ya, kalau tetapannya besar, gitu ya. Nah, dan di sini juga wajib ada ahli K3 kimia. Kalau tetapannya besar, dan di sini ada menyusun DPPB. DPPB itu apa sih? Dokumen pengendalian potensi bahaya. Jadi harus bikin dokumen potensi bahaya untuk mengendalikan jikalau ada apa yang diinginkan. Ya, jadi itu ada dokumennya Pak. Nah, lalu di sini tadi yang disampaikan lapor setiap perubahan selama tidak perubahan lapor yang disampaikan. Dan ada kewajiban soal faktor kimia. Misalnya faktor kimia itu yang tadi dokumen yang Pak, yang tadi mau kerja tugasnya, untuk debunya itu wajib dilakukan dicuci. Nah untuk instalasi ini kalau misalnya misalnya masuk ke instalasi fungsi. Jadi instalasi itu yang kita takutnya kalau misalnya ada kebocoran gitu, jadi harus ada welding kan, nah itu maksudnya instalasinya. Apakah ada instalasi atau tidak? Berarti nanti hubungannya dengan penonton kesehatan ya. Lalu ada riset kesehatan mengajar, ini sudah tahu ya, tadi riset kesehatan sudah oke ya. Tadi sudah dilakukan perusahaan bapak. Satu perusahaan periksa kesehatan mengajar ya. Untuk nanti kalau untuk penyampaian laporannya nanti harus nanti di follow up lagi. Nah, di sini berarti fokusnya adalah kewajiban untuk melaporkan. Nah itu kalau untuk besar Pak. Kalau menengah sebenarnya nggak jauh beda.
hanya pas K3-nya pasti lebih sedikit lah daripada yang besar seperti itu. Yang lainnya juga sama, harus faktor kimia, bisa uji kesehatan sama semuanya. Nah, cuma di sini untuk DBPB dokumen penilaian potensi bahaya itu yang tadi besar, di sini menengah sesuai dengan kebutuhan. Nah ini juga pas DPPB ini kalau sudah dibuat wajib diverifikasi sama dengan kayak lampiran 2. Lampiran 2 artinya diverifikasi ya. Nah DPPB juga wajib diverifikasi. Cuman kalau lampiran 2 ini diverifikasinya boleh oleh kami yang pengawas spesialis atau ada pilihan PJK 3 bidang usaha kimia gitu ya. Kalau untuk DPPB ini Pak hanya dilakukan oleh PJK 3 saja Pak. Kami nggak bisa. Gitu. Jadi PJK 3 bidang usaha kimia yang melakukan verifikasi. Nanti kalau soal diverifikasi, nah perusahaan Bapak itu wajib menyampaikan ke kami untuk apa untuk nanti presentasikan DPPB ini. Itu di depan kami dan stakeholder. Nanti kami itu akan membuat undangan Pak. Undangan rapat ke stakeholder. Jadi pas perusahaan Bapak presentasi dokumen ini nanti dihadiri oleh kami dan stakeholder. Siapa stakeholdernya? Stakeholdernya Kemenaker dengan Disnaker Provinsi pastinya ya. Yang lainnya adalah lingkungan hidup Pak, dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian perdagangan, dan badan penanggulangan bencana. Itu mereka menerima oleh kami. Jadi saat presentasi itu jadi ada kami dengan stakeholder. Nanti di sana ada masukan gitu ya. Di dokumen Bapak itu sempurna gitu ya. Jadi bisa saja menurut dari dampak untuk ininya untuk apanya harusnya di sini karena jenis usahanya ini harus ada penambahan misalnya powder misalnya atau dan yang lainnya kan mereka kan ahlinya ya. Menurut Badan Penanggulangan Bencana ini di sini ternyata ada bahan kimia yang ada unsur bisa meledak nih, radiusnya bisa kemungkinan berapa nih, nah seperti itu Badan Penanggulangan Bencana. Makanya teman-teman stakeholder kami undang biar nanti kita bareng-bareng nih melindungi jangan sampai ada masalah gitu ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya tadi untuk pengendalian gitu. Jadi kita mencegah jangan sampai ada perusahaan pecah, ada PHK, ada peledakan, ada kebakaran gitu. Jadi dikasih tahu nih. Jadi dokumen ini sebagai acuan perusahaan Bapak supaya nanti jangan sampai ada masalah berdasarkan dokumen ini. Dokumen ini nanti kalau kita bareng nih dibaca. Nanti kalau udah selesai, nanti baru sama kami akan namanya surat persetujuan Pak untuk dokumen ini. Masa berlakunya 5 tahun. Jadi kalau untuk lampiran 2 selama tidak ada perubahan sekali jadi. Tapi kalau untuk dokumen itu 5 tahun ada masa berlakunya. Ada orang tua ya seperti itu ya. Jadi nanti Bapak silakan dengan teman-teman di safety ya. Nanti berkoordinasi bagaimana untuk memenuhi ini Pak. Dan ini itu adalah salah satu klausul SMK 3. Jadi kalau Bapak sudah melakukan ini, satu klausul SMK 3 sudah puas. Mungkin itu saja kalau itu terkait dengan bahan kimia berbahaya. Ya. Gitu aja. Terima kasih ya Kak ya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih ya. Oke, nah Anda sebagai ahli dan tidak umum yang dipegang adalah ketentuan yang mana? Sama dengan tadi atau beda? Apa yang beda? Ketentuan yang mana? Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 itu adalah emaknya undang-undang. Semua orang saya itu bilang itu juga masih ngeyel itu perusahaan. Ya, tidak menjawab apa juga. Maka kami sebagai pengawas umum, ya. Jadi kalau kami sebagai pengawas umum cuma nyampe teguran kedua, bikin laporan kejadian, kasih ke penyidik, take over sampai untuk ngambil sampel berapa jumlahnya yang ditentukan untuk psikologi kerjanya, ya. Dan kalau izin sanitasi apa? Kementerian Bangun kerja pasti berarti nomor 5 tahun 2018. Nomor 2? Nomor 5 tahun 2018. Tentang apa? Keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja. Aku kan nanya yang ketiga lingkungan kerja, aku nanya. Jadi di sini peraturannya adalah
nomor 11 tahun 2023. Ya, tentu saja semuanya kalau K3 itu semuanya ke Undang-Undang nomor 1. Boiler. Kalau teman-teman ada kolam, ya, kedalamannya melebihi 1,5, 113 sudah nggak digunakan ya. Saya masih tidak pakai kepir 113 sudah digunakan. Sekarang kita sudah punya permenaker untuk ruang terbatas. Atau misalnya teman-teman keterima di perusahaan Jepang dengan attitude seperti ini, ternyata Anda melihat di tetangga sebelah ada perusahaan lain yang gajinya gede, Anda pengen pindah ke sana, tapi dia nanti disidik. Begitu, makanya kami ranahnya ke penegakan hukum. Ada K35 kerja pertama bisa oleh penguji K3 yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita langsung ke ruang terbatas. Pesannya? Pencahayanya di packing. Oke. Oke. Di sini apa ya? Iya, iya. Ini nah, Ada orang yang duduk di sini ya? iya, Orang ini duduk di sini, Pak. iya, ini report-report mereka buat di sini. Mungkin bisa ada contoh satu orang bisa duduk di sini. Boleh? Duduknya di sini. Nah, biasanya kalau biasanya di sini 165 gitu ya. Bentar ya, kalau di sini itu berapa ya? Nah, 1180. Oke. Sebentar, di sini berapa? Oke. Di sini bagus. Terus 80. Di sini berapa ya? Bagus. Oke. Di sini 165. Yang bagus di sana. Karena NAB-nya 200. Oh, benar. Iya. Jadi teman-teman di 3 titik ini tidak memenuhi. Yang memenuhi di sana. Iya. Lebih dari 200 gitu ya. Untuk pekerjaan ini memang harusnya 200 ini Allah. Gitu ya. Nanti perhatikan saja nanti sholat teman-teman deh. Terima kasih ya. Oke. Kerjanya Pak di 27,6 seperti ini ya.
kondisinya panas Pak. Oh gitu. Panas karena di kerjanya. Dan performanya 76%. Nanti di sini ada tempat air nggak Pak? Kalau Air minum. air minum hampir semua ini ada, Bu. Ada ya? Iya, ada. Nanti Iya. ya, improve ya. Iya. Kalau ke mesin mereka bawa dalam air kemasan, udah disiapin tempat-tempatnya seperti itu, Ibu. Jadi Baik, baik Ibu, untuk persediaan air minum kita di samping setiap section juga ada kan ya. Seperti ini nih, ini kan ada nih, ada air minum kemasan. Nanti kalau mereka diperlukan untuk ke setiap mesin, kita ada juga yang di area mesin. Ya paling mereka dalam bentuk botol mineral itu gini. untuk pekerja ya Pak ya? Iya, itu untuk pekerja. Oke Ibu, itu seperti itu. Ini udah selesai ya untuk pekerja ya. Ya. Sekarang kita ada di area untuk kebisingan Pak ya. Iya, untuk cek kebisingan ya. 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 Terkait dengan kebisingan. Mari kita lihat ya Pak ya berapa ya. Ini kebisingannya melebihi nilai ambang batas Pak ya. Oke. Kita lihat di sini ya Pak. Bisa dilihat di sini adalah 90,8 ya. Ya, 90,8. 90,8. Oke. Ya. Untuk nilai ambang batas itu 85 Pak. Jadi ini melebihi daripada ambang batas, wajib melakukan pengendalian. Itu menggunakan tadi ini ya. Air plug. Iya. Iya. Nah, itu untuk kebisingan Pak. Ya. Oke. Jadi pekerja sudah menggunakan. Waktu itu kita langsung dapat. Oke, saya ukur dulu ya. Iya. Oke. Ini bentar Pak. Saya ukur dulu untuk sininya dulu. Ya, yang tadi Ya. yang panjang kayak lebarnya. Oke, ini. Oke. Saya ambil dulu ini. Lebarnya. Terus saya ambil sini. Untuk ketinggian. Oke. Oke. Ya. Jadi hasilnya adalah sama sebenarnya. Hasilnya. Jadi ini untuk 5,8 kali 4,8 kali atasnya 2,5 sekian gitu ya. Dan ini artinya tidak boleh melebihi daripada 8 orang. Kalau dibagi 10 itu sama sekian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pengawas ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Artinya, dalam pelaksanaannya terdapat sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Tentu saja terdapat mekanisme dalam pemberian sanksi kepada perusahaan sebagaimana dimaksud. Tetapi poinnya bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas ketenagakerjaan sangat rentan terhadap adanya negosiasi atas adanya temuan kasus atau masalah ketenagakerjaan yang sifatnya major atau fatality pada satu perusahaan, di mana kalau kita tidak kembali kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bisa mencederai fungsi negara dari pengawas ketenagakerjaan itu sendiri. Begitu juga dengan marwah, kehormatan diri, harga diri, atau martabat pengawas ketenagakerjaan secara keseluruhan. Maka kegiatan pengawas ketenagakerjaan yang
meliputi pembinaan, pengawasan, pengujian, dan atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan harus dilaksanakan dengan semangat berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri. Salah satu di antaranya yaitu pengawas ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan atau kita menyebutnya akuntabilitas. Jika kita bekerja dengan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, maka insya Allah semangat anti korupsi akan selalu berkobar dalam diri kita. Semangat anti korupsi rekan-rekan pengawas ketenagakerjaan.